Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang laporan percobaan 5 yaitu balok kaca dan prisma. Lanjut. Adapun tujuan percobaan dari balok kaca dan prisma ini yang pertama, membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Kedua, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma. Ketiga, menentukan indeks bias pada satu bidang batas, yaitu balok kaca dan dua bidang batas prisma. Keempat, menentukan besarnya sudut deviasi. Yang kedua, alat dan bahan pada percobaan ini, yaitu adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini sebagai berikut. 1. Laptop sebanyak 1 buah. 2. Simulasi pad atau aplikasi virtual lab sebanyak 1 buah. Ketiga, pena ballpoint sebanyak 5 buah. Keempat, lembar kertas sebanyak 5 rangkap. Selanjutnya saya serahkan kepada Ivana. Dasar teori balok kaca atau kaca plan paralel adalah sebuah kaca yang terdiri dari beberapa bidang datar di sekitarnya. Bentuk kaca plan paralel adalah sebuah balok sehingga dapat memungkinkan pengamatan yang berbeda tergantung ketebalannya. Jika sinar datang menuju kaca plan paralel, sinar yang dipantulkan dibelokkan menuju garis normal. Di sisi lain, berkas cahaya yang muncul dalam kaca dibiaskan ke udara, sudut bias lebih besar dari sudut datang, dan sinar yang dipantulkan dibelokkan menjauhi garis normal. Hasil dari pembiasan tersebut adalah sebuah pergeseran sinar cahaya yang seharusnya tetap lurus menembus menjadi terbelokkan, tetapi tetap sejajar dengan sinar aslinya. Pergeseran sinar tersebut dapat diamati dengan jelas tergantung medium yang dilewatinya. Sedangkan prisma adalah benda bening atau transparan yang terbuat dari gelas yang dibatasi menguraikan atau sebagai pembias sinar yang mengenainya. Permukaan ini disebut bidang pembias, dan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut sudut pembias. Cahaya yang melalui prisma akan mengalami dua kali pembiasan, yaitu saat memasuki prisma dan meninggalkan prisma. Jika sinar datang mula-mula dan sinar bias akhir diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman Yasid. Ya, selanjutnya yaitu prosedur kerja pada percobaan ini. Berikut adalah langkah-langkah kerja dalam percobaan balok kaca dan prisma. Sebagai berikut, pertama, membuka aplikasi virtual lab untuk percobaan balok kaca dan prisma. Kedua, mengklik prism. Ketiga, menampilkan virtual lab untuk percobaan balok kaca dan prisma seperti pada gambar berikut. Selanjutnya prosedur kerja pada balok kaca, yaitu pertama menampilkan bagian-bagian yang akan digunakan saat percobaan dengan balok kaca sesuai pada gambar berikut ini. Yang kedua, membentuk sudut datang I sebesar 30 derajat dengan menggunakan busur dan mengatur letak laser dan balok. Yang ketiga, mengukur sudut R1, I2, dan R2. Keempat, mengulangi langkah di atas untuk sudut datang 45 derajat dengan 60 derajat. Kelima, memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah tersedia. Keenam, menghitung nilai indeks bias balok N sama dengan sin I per sin R dan pergeseran sinarnya jika tebal baloknya adalah D sama dengan 5 cm. Ketujuh, mengulangi langkah-langkah di atas dengan objek wata dan misteri A. Kedelapan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan Anda. Selanjutnya, pada prisma. Yang pertama, menampilkan bagian-bagian yang akan digunakan saat percobaan dengan prisma sesuai pada gambar berikut. Yang kedua, membentuk sudut datang I sebesar 30 derajat dengan menggunakan busur dan mengatur letak laser. Yang kedua, mengukur sudut bias R dari pembentukan sudut datang I. Keempat, mengulangi langkah di atas untuk sudut 45 derajat dan 60 derajat. Yang kelima, memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah tersedia. Keenam, menghitung indeks bias N sama dengan sin I1 per sin R2 dan sudut deviasi D sama dengan I1 tambah R2 kurang A dengan A yang nilainya 60 derajat. Ketujuh, mengulangi langkah-langkah di atas dengan objek water dan misteri A. 8. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan Anda.
Lanjut, berikut ini adalah tabel hasil pengamatan pada balok kaca. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut, ini adalah hasil pengamatan pada prisma. Lanjut, ini adalah analisis data yang terdapat pada balok kaca, yaitu kami menghitung nilai indeks biasnya dan menghitung pergeserannya. Lanjut, selanjutnya analisis data pada prisma, yaitu kami menghitung nilai indeks biasnya dan menghitung sudut deviasi prismanya. Lanjut, selanjutnya saya serahkan kepada Sulfiana. Baiklah, pembahasan balok kaca atau kaca plan paralel adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Sebuah kaca plan paralel atau balok kaca dibatasi oleh 3 pasang sisi-sisi sejajar. Proses pembiasan cahaya pada balok kaca plan paralel adalah cahaya dari udara memasuki sisi pembias kaca plan paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya, ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamatan dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula, dan prisma merupakan benda bening yang dibatasi oleh 2 bidang datar, sehingga di dalam prisma cahaya akan mengalami 2 kali proses pembiasan. Proses pembiasan cahaya pada prisma adalah cahaya yang datang dari udara menuju bidang pembias 1 pada prisma. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya, cahaya akan sampai pada bidang pembias kedua pada prisma, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal sebelum pada akhirnya cahaya keluar meninggalkan prisma. Selanjutnya kepada Hikmah. Pembahasan tujuan percobaan dari percobaan balok kaca dan prisma, yaitu pembuktian hukum Snellius tentang pembiasaan, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma, menentukan indeks bias pada satu bidang datar atau balok kaca dan 2 bidang batas prisma, dan menentukannya besarnya sudut deviasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu laptop yang berfungsi sebagai alat komunikasi melalui aplikasi Zoom dan sebagai media untuk membuka aplikasi Virtual Lab. Simulasi pad berfungsi sebagai aplikasi Virtual Lab yang akan digunakan pena ballpoint berfungsi sebagai alat untuk menulis atau mencatat data-data yang telah diperoleh, dan lembar kertas berfungsi sebagai penyimpanan data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya kepada Bunga. Adapun prosedur kerja dalam percobaan ini yaitu pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya berupa laptop yang di dalamnya sudah ada aplikasi Virtual Lab atau simulasi pad, dan menyiapkan lembar kertas dan pena ballpoint untuk mencatat data-data yang akan diperoleh nantinya. Kemudian mengaktifkan laptop dan membuka aplikasi Virtual Lab tersebut. Lalu akan muncul tampilan depan aplikasi Virtual Lab tersebut. Lalu mengklik kata Prims, maka muncullah tampilan percobaan balok kaca dan prisma di dalam aplikasi Virtual Lab tersebut. Lalu kita memilih objek pertama yang akan kita amati, yaitu balok kaca. Maka kita memilih gambar yang berbentuk balok kaca, kemudian kita mengaktifkan laser dan mencentang kotak protektor agar muncul alat ukur busur derajat untuk membantu mengukur besar derajat sinar datang pada balok kaca, lalu mengatur posisi balok kaca hingga membentuk sinar datang atau I sebesar 30 derajat yang diukur dengan menggunakan busur derajat dan mengatur pula letak laser, kemudian menggunakan sudut R1, I2, dan R2. Lalu mengulang langkah-langkah tersebut untuk sudut 45 derajat dan 60 derajat. Kemudian memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang pergeseran sinarnya dengan menggunakan rumus yang telah disediakan. Dan terakhir mengulangi semua langkah-langkah tersebut. Pilihlah gambar benda
yang berbentuk prisma, maka ia akan terganti secara otomatis. Yang tadi awalnya balok kaca akan berubah menjadi prisma. Kemudian mengaktifkan kembali laser dan mencentang kotak protektor agar muncul alat ukur busur derajat, lalu mengatur posisi prisma hingga membentuk sudut datang sebesar 30 derajat dengan menggunakan busur derajat tersebut, serta mengatur tata letak laser, kemudian mengukur sudut bias atau R dari pembentukan sudut datang atau I, lalu mengulangi langkah-langkah tersebut terhadap sudut 45 derajat dan 60 derajat, kemudian memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang terdapat pada lembar kertas yang sudah disediakan dengan menggunakan pena ballpoint, lalu menghitung besar nilai indeks bias prisma dan sudut deviasinya dengan menggunakan rumus yang telah disediakan, dan terakhir mengulangi semua langkah tersebut dengan mengamati objek pada prisma menjadi water dan misteri A. Selanjutnya kepada Ivana. Dari hasil pengamatan yang telah dilanjutkan dengan analisis data, kami peroleh data yaitu pertama pada balok kaca, nilai indeks bias terdapat pada 3 jenis benda yaitu gelas, N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, dan N3 sama dengan 1 derajat. Pada water, N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, dan N3 sama dengan 1,06 derajat. Pada misteri A, yang didapatkan N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, N3 sama dengan 1,06 derajat. Dan hasil yang diperoleh dari menghitung pergeseran ketiga jenis benda tersebut yaitu gelas sama dengan T1 sama dengan 0,028 derajat, T2 sama dengan 0,98 derajat, dan T3 sama dengan 0,08 derajat. Pada water, T1 sama dengan 0,028 derajat, T2 sama dengan 0,98 derajat, dan T3 sama dengan 0,074 derajat. Pada misteri A, T1 sama dengan 0,028 derajat, T2 sama dengan 0,98 derajat, dan T3 sama dengan 0,074 derajat. Dan kedua pada prisma, nilai indeks bias yang terdapat pada 3 jenis benda yaitu gelas, N1 sama dengan 0,52 derajat, N2 sama dengan 0,92 derajat, N3 sama dengan 1,22 derajat. Kemudian pada water, N1 dengan 0,61 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, N3 sama dengan 2,09 derajat. Pada misteri A, N1 sama dengan 1,18 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, dan N3 sama dengan 1 derajat. Dan hasil yang diperoleh dari menghitung sudut deviasi prisma dari ketiga jenis benda tersebut, yaitu pada gelas D1 sama dengan 45 derajat, D2 sama dengan 35 derajat, D3 sama dengan 45 derajat. Pada water, D1 sama dengan 25 derajat, D2 dengan 3 derajat, dan D3 sama dengan 25 derajat. Dan misteri A, D1 sama dengan min 5 derajat, D2 sama dengan 30 derajat, dan D3 sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kepada Sulfiana. Sulfiana, mic-mu.
Pada perlakuan pertama, yaitu percobaan pada balok kaca, berdasarkan teori yang kami dapat dari literatur, yang menyatakan bahwa semakin besar sudut sinar datangnya cahaya, maka semakin kecil sudut refleksinya. Tetapi jika besar sudut datangnya kecil, maka sudut refleksinya juga semakin kecil. Dan dari hasil pengamatan yang kami peroleh, data pengamatan yang kami dapat itu hasilnya tidak sesuai teori tersebut. Pada perlakuan kedua, yaitu percobaan prisma pada perhitungan sudut deviasinya. Berdasarkan teori dari literatur yang kami dapat, yang menyatakan bahwa semakin besar sudut bias, maka sudut deviasinya semakin kecil, dan sebaliknya, jika sudut biasnya kecil, maka sudut deviasinya semakin besar. Jadi sudut bias dan sudut deviasi berbanding terbalik. Dan dari hasil pengamatan yang kami peroleh, beberapa data pada tabel pengamatan kami itu tidak sesuai dengan teori tersebut dari kedua perlakuan tersebut. Kesalahannya yang terjadi disebabkan karena kurangnya ketelitian dari kami dalam mengamati percobaan pembiasan pada balok kaca dan prisma, serta kurangnya ketelitian dan pengukur besar sudut sinar bias pada prisma. Baik, selanjutnya kepada Hikmah, silakan dibaca. Oke, jadi kesimpulan, hukum Snellius atau sering disebut dengan hukum pembiasan adalah hukum yang menyatakan tentang kejadian pembiasan cahaya pada medium benda. Hukum Snellius pertama kali dikemukakan oleh Wilbur Snellius sekaligus penemu hukum pemantulan. Adapun bunyi hukum Snellius yaitu pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses jalannya sinar bias pada balok kaca yaitu cahaya dari udara memasuki sisi pembias balok kaca atau kaca plane paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamat dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula. Pergeseran sinar bias terhadap arah semula dari sinar datang pada kaca plane paralel. Proses jalannya sinar bias pada prisma yaitu pada pembias 1, sinar dibiaskan mendekati garis normal, sebab sinar datang dari zat optik kurang rapat ke zat optik lebih rapat, yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya pada pembias kedua, sinar dibiaskan menjauhi garis normal, sebab sinar datang dari zat optik rapat ke zat optik kurang rapat, yaitu dari kaca ke udara. Sehingga seberkas sinar yang melewati prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semula. Selanjutnya kepada Ivana. Ivana mic-nya. Kalau kaca nanti dipotong. Dalam menentukan indeks bias pada balok kaca dan prisma menggunakan rumus pembiasan yang telah ditemukan oleh Snellius. Pada balok kaca, persamaan yang digunakan dalam mencari indeks bias adalah N sama dengan sin I per sin R, yang dimana sin I adalah sudut sinar datang dan sin R adalah sudut sinar bias. Nilai indeks bias yang kami peroleh pada balok kaca yang terdapat pada 3 jenis benda, yaitu gelas,
N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, dan N3 sama dengan 1 derajat. Pada water, N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, N3 sama dengan 1,0,6 derajat. Pada misteri A, N1 sama dengan 1 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, N3 sama dengan 1,06 derajat. Pada prisma, persamaan yang digunakan dalam mencari indeks bias adalah N per sin I1 per sin R2, yang dimana sin I1 adalah sudut sinar datang, sinar masuk, dan sin R2 adalah sudut sinar bias dari sinar keluar. Nilai indeks bias yang kami peroleh pada prisma yang terdapat pada 3 jenis benda yaitu N1 sama dengan 0,52 derajat, N2 sama dengan 0,92 derajat, N3 1,22 derajat. Pada water, N1 sama dengan 0,61 derajat, N2 sama dengan 1 derajat, N3 sama dengan 2,09 derajat. Pada misteri A, N1 sama dengan 1,18 derajat, N2 sama derajat, N3 sama dengan 1 derajat. Sudut biasan prisma merupakan sudut dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan sinar datang dengan perpanjangan sinar yang meninggalkan prisma. Pada percobaan ini, sudut deviasi yang digunakan adalah D sama dengan I1 tambah R2 tambah A, yang dimana D adalah sudut deviasi, sudut sinar datang, sinar masuk, R2 adalah sudut bias dari sinar keluar, dan A yang bernilai 60 derajat. Besar sudut deviasi prisma yang kami peroleh yang terdapat pada 3 jenis benda, yaitu gelas D1 sama dengan 45 derajat, D2 sama dengan 35 derajat, D3 sama dengan 45 derajat. Pada water, D1 sama dengan 25 derajat, D2 sama dengan 30 derajat, D3 sama dengan 25 derajat. Dan pada misteri A, D1 sama dengan min 5 derajat, D2 sama dengan 30 derajat, D3 sama dengan 60 derajat. Baik, jadi itulah tadi presentasi dari kami kelompok 5 mengenai percobaan 5 tentang balok kaca dan prisma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.